Cek cek. Kenalkan di sini saya Kevin ini akan memberikan tutorial terkait webis dan juga Gesposiamis. Jadi pertama-tama saya screen dulu. Oke. Oke. Pertama di sini kita ya webis. Ya, webis. Webis sendiri adalah bentuk lanjutan dari SVG yang tersedia di platform web yang mempermudah pengguna dalam akses berbagai manipulasi data sosial pada web secara dinamis. Terdapat juga komponen-komponen dasar sebagai penyusun web yaitu bisa klien, web server dan lain-lain. Selanjutnya ada web sendiri dapat dibuat melalui penulisan script maupun dengan bantuan web application, di mana web application sendiri di sini membantu kita untuk membuatkan rangka awal dalam membuat website itu sendiri. Website application yang menyediakan interface bagi klien yang digunakan untuk memvisualisasikan serta berinteraksi dan bekerja dengan informasi geografis. Ya, ini ada macam-macam webgis. Terdapat web app Blunder, terus ada juga web application yang dapat kita gunakan untuk membuat kerangka dasar webgis itu sendiri, yaitu ada di QGIS itu ada plugin QGIS to Web, terus ada juga di uh, ada library-nya JavaScript atau Leaflet, terus ada OpenLayer dan Google Maps. Oke, nah di sini kita akan menggunakan plugin QGIS to Web yang merupakan plugin perangkat lunak QGIS yang mampu mengubah apa yang disusun dengan tampilan pada perangkat lunak QGIS, termasuk simbolisasi dan susunan layer pada file HTML, file yang bisa diunggah pada suatu server melalui banyak, digunakan karena mampu menghasilkan QGIS yang sederhana baik secara web maupun open layer. Oke, oke, di sini kita akan coba untuk tutorialnya. Hmm, Oke, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan dulu aplikasi QGIS-nya. Di sini saya menggunakan QGIS 3.4 dan sudah terdapat SAP di SAP Kabupaten Belitung. Teman-teman di sini bisa menambahkan layar di layar add layer, atau kalau bisa juga kalau misalkan teman-teman dengan datanya sudah dalam bentuk geodatabase bisa langsung ke foldernya, terus ke folder geodatabase teman-teman untuk memilih SAP-SAP yang dibutuhkan oleh teman-teman sendiri. Di sini pertama-tama sebelum kita masuk, teman-teman juga harus menginstal plugin QGIS to Web. Oke, nah sini kalau teman-teman yang belum menginstal, silakan menginstal dulu. Karena di sini saya sudah menginstalnya, bisa langsung saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum menginstal, boleh silakan untuk menginstal dulu. Karena saya sudah menginstal, kita langsung saja. Oke, teman-teman, di sini data yang saya tampilkan di sini administrasi kecamatan di Kabupaten Belitung, karena laptopnya tidak terlalu ngangkat ya. Jadi kita memulainya dengan satu SAP-nya dulu aja gitu. Oke, kita seperti biasa simbolisasi dulu.
simbolisasi, ya pilih sesuai ketentuan atau yang dari teman-teman main apa aja gitu. Terus kita langsung ke Peaches to webnya. Oh iya betul. Sebelum ke situ kita ini dulu kita advertise, terus membuat title dari peta yang mau kita buat. Di sini karena saya membuatnya peta kecamatan, kecamatan Kabupaten Belitung, di Kabupaten Belitung. Terus eh, abstraknya bisa teman-teman isi mungkin berisi berisi data terkait kecamatan ini, kabupaten Belitung. Oke, karena di sini yang saya tampilkan awal batas administrasi kecamatan, ya kita buat peta kecamatan batas. Administrasi kecamatan Kabupaten Belitung. Oke, selanjutnya kita langsung saja di QGIS to web. Oke, kalau sudah diinstal tadi pluginnya, langsung. Nah, pertama-tama di sini akan ditampilkan Windows seperti ini, yang dimana nanti yang pertama itu ada uh, menampilkan layar-layar yang teman-teman butuhkan dalam membuat kerangka webkis teman-teman. Oke, di sini karena yang kita tampilkan di sini ada administrasi, makanya muncul administrasi beserta dengan basic. Oh ya, Facebook ini nanti tergantung dari teman-teman senangnya mau pakai OpenStreetMap atau satelit, satelit atau desktop lainnya gitu. Karena di sini yang ditampilkan itu administrasi kecamatan, bisa juga selanjutnya tuh kita mencentang pop up dari file yang kita mau edit menjadi webkisnya. Karena di sini ada data atribut fieldnya. Mungkin teman-teman di sini pilih inline label di mana di sini nanti akan ditampilkan nama dari setiap objek polygon yang akan kita tampilin di webkis nanti. Terus pada bagian ini teman-teman yang tadi sudah membuat title terkait webkisnya bisa dipilih mau di kanan atau bawah, kiri bawah monggo, atau di kanan atas silakan. Terus abstraknya juga tergantung teman-teman mau ditaruh di bagian mana. Terus ini nanti pada bagian layar leads itu kita pilih yang expanded untuk menampilkan layar dari uh, SAP yang kita sudah yang mau kita tampilkan. Uh, Terus di sini ada ya ini ada search tools di sini untuk mengukur jarak setiap objek. Ada beberapa pilihan di sini karena saya ingin mengukurnya dalam satu metrik, maka kita pilih metrik. Terus ada layer source. Eh, di sini bisa menampilkan data atribut yang mau kita pilih nanti. Terus untuk template-nya dipilih full screen. Selain itu, oh ya, ini maksimum zoom 28 dan minimumnya 1. Selain itu, tidak ada lagi yang diubah. Oh ya, ini nanti dicentang ya tuh. Oke, untuk foldernya, sebelum teman-teman ekspor, teman-teman harus bisa menentukan dulu folder penyimpanannya tuh di apa, karena di sini responsi kita pilih folder responsi saja. Oke, untuk menyimpan filenya. Selanjutnya, karena ini CGIS-nya 3.4, maka kita bisa menampilkan updated preview untuk melihat tampilan WebGIS yang ingin kita
tampilkan di web tersebut. Dan kita tunggu. Nah, tampilannya mungkin akan seperti ini. Ini terdiri dari tadi title yang kita buat, itu peta batas administrasi Kecamatan Belitung, Kecamatan Kabupaten Belitung, terus ada sensornya itu untuk pengukuran jarak dari setiap objek, terus ada juga tampilan administrasi lagi, tampilan informasi legendanya, terus tampilan abstrak yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa melanjutkannya dengan ekspor. Nah, kalau kita sudah diekspor, akan langsung ke, kalau teman-teman udah menghubungkannya dengan Visual Code, dia akan langsung ke Visual Code dan bisa kita uh, visualisasikan dengan webgis tersebut. Tetapi ini masih bersifat pemanggilan data secara internal dan belum bisa disajikan secara online, sehingga harus membutuhkan data internal yang tersimpan di device kita. Oke, kita pilih, terus kita tampilkan. Kita tunggu. Ya, ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Ini untuk contoh simpel saja. Nanti mungkin bisa di apa di dieksplor lagi. Bisa tambah pemukiman atau data-data sebaran titik, garis dan lainnya. Karena ini device-nya tidak mendukung, dari perangkatnya tidak mendukung, jadi kita hanya bisa menampilkan satu fitur tok, yaitu batas administrasi. Ya, seperti tadi yang udah ada di sini ada uh, uh, title-nya, terus ada informasi legenda apa yang mau kita tampilkan tadi. Ya, sama ini kalau diklik ke apa, setiap poligonnya akan menampilkan nama objek dari setiap kecamatan gitu. Itu berisi nama objek kecamatannya apa, terus informasinya di provinsi mana, kabupaten mana, seperti itu. Terus oke, mungkin dari Webgis ini sekian. Se- Setelah itu mungkin teman-teman bisa dilanjutkan dengan kita, kalau tahu, coba kita simbolisasi ya. Kita simbolisasi dulu. Kita coba ya. Oke. Ya, di sini mungkin bisa ditambahkan uh, file terkait um, titik sebaran pemerintahan mungkin, atau bisa juga ditambahkan pemukiman, ya, pemukiman, terus bisa juga ditambahkan dengan jalan, ya, file jalan ini. Setelah itu teman-teman bisa melakukan simbolisasi, eh, terserah dengan apa yang teman-teman mau gitu. Tapi kembali lagi harus sesuai dengan kaidah pemetaan simbolisasinya biar gampang dan enak dipandang. Jadi kita gimana di sini kita simbolisasikan.
Iya, karena seperti yang sudah dibilang tadi, perangkat device-nya tidak mendukung, sehingga kalau ada lebih dari satu feature aja maka tidak ditampilkan di previewnya gitu. Tapi kalau kayak seperti tadi hanya untuk mencontohkan aja di awal hanya berisi terkait administrasi saja bisa ditampilkan. Nanti mungkin untuk hasil fixnya kita akan upload di Drive. Oke, selanjutnya kita eh, lanjut ke selanjutnya kita ke bagian selanjutnya yaitu gas spasial mess up. Oke. Geospatial Maps sendiri adalah integrasi data spasial yang berbeda-beda dari berbagai sumber untuk menciptakan suatu representasi visual berupa peta. Geospatial Maps ini sendiri mampu menyediakan informasi penting dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan manajemen sumber daya melalui analisis dan juga overlay data spasial. Oke. Nah, di sini Geospatial Maps sendiri bekerja dengan mengkombinasi data-data spasial yang diproses dan dianalisis menggunakan QGIS untuk menyajikan data titik pada interface peta melalui inter- interface pramuka peta. Terus melalui sosial sendiri pengguna peta mampu menjelajahi data, menentukan pola dan atau hubungan hingga mengkonstruksi tayangan yang ingin ditampilkan pada sosial tersebut. Oke. Ini contoh visual app yang digunakan seperti Google Maps dan lain-lain. Lanjut. Nah, di dalam geospatial app sendiri terdapat juga satu library JavaScript yang biasa digunakan yaitu Vue.js yang merupakan salah satu library yang populer digunakan karena terkenal ringan dan mudah digunakan untuk membuat peta yang interaktif. Vue sendiri tergolong ringan karena penyimpanannya hanya sekitar 42 kilobyte dengan fungsi efisien baik pada platform atau desktop maupun mobile. Nah, dalam Geospatial Maps HTML ini sangat penting karena HTML ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat dan mendesain halaman web. HTML digunakan sebagai struktur konten web untuk kita mengekspor, mengedit, atau menambahkan gambar maupun teks yang kita tampilkan di Geospatial Maps nanti. Nah, salah satu yang dapat kita gunakan dalam Geospatial Maps untuk menampilkan informasi base map-nya. Di situ ada OpenStreetMap yang merupakan proyek operasi pembuatan peta dunia yang bebas diedit oleh siapapun tanpa batasan penggunaan sehingga um, uh, batasan penggunaan atau ketersediaan informasi peta di sebagian besar dunia itu dapat diakses oleh semua orang dan dapat diedit oleh semua orang gitu. Lanjut. Oh ya, terima kasih. Kita langsung saja ke kita langsung ke oke selanjutnya kita langsung ke tutorial di sini karena saya sudah menyiapkan script dari Geospatial Maps App sendiri kita langsung saja. Oke, sini saya menggunakan Visual Code ya teman-teman. Oke, pertama-tama di sini
Ya, di sini yang pertama-tama ini ada kerangka dasar atau sudah ada untuk gospel map sendiri. Ini ada dari yang kita gunakan untuk bahasa Atlantis Performance juga untuk utamanya di menambahkan teks gambar atas sebagainya. Terus di sini ada title-nya ada gospel map dan di sini style yang kita gunakan di sini adalah bahasa bahasa lagi library dari Lovely JavaScript. Untuk struktur datanya sendiri kita menggunakan Resolute tadi yang ini di mana menggunakan Leverage sebagai library utama untuk mapping pada case spatial mass ini. Untuk instalasi petanya di sini sebentar ada. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, nah untuk di sini body atau tampilan dari ya spasial Mas Habitat dari marginnya, spasinya, backgroundnya yang mau kita tampilkan seperti apa, legenda yang mau kita edit nanti seperti apa. Terus untuk stylenya di sini, untuk style muka petanya yang kita tampilkan untuk instalasi peta base mapnya sendiri tuh karena ini saya menggunakan data acara anak kemarin, saya menggunakan daerah Jogja sebagai instalasi petanya dengan hmm, titiknya itu berada di center, maksudnya berada di Jogja. Seterusnya dengan koordinat pusatnya ini, terus dengan zoom, skala zoomnya itu 14. Menurut saya ini skala 14 ini sudah cocok untuk skala kota gitu. Terus di sini terdapat tambahan base map di mana ada mapbox street, terus ada mapbox satelit, terus juga ada OpenStreetMap yang kita gunakan nanti juga untuk base map. Terus pada bagian kita akan mulai di uh, pada bagian selanjutnya kita bisa menambahkan titik titik contohnya yang di sini saya ambil titik Keraton Jogja gitu. Ini titik koordinatnya. Kita juga bisa menambah lingkaran. Nah, lingkarannya di sini saya mengambil titik koordinatnya di area Bandara Adi Sucipto dan kita juga bisa menambahkan poligon dengan menambahkan titik koordinat adjacent dari setiap poligon yang kita masukkan di situ dengan file poligon terus koordinat, terus kita juga bisa membuat polyline. Di sini saya menampilkan sumber imajiner dari titik Merapi yang berada di utara, terus dan Keraton Jogja, dan ini titik paling selatan di pantai selatan seperti itu. Ini instalasi base map yang tadi saya bilang ada mapbox, terus ada OpenStreetMap. Nanti yang kita akan tampilkan ini satelit mapbox tadi. Terus ada oh ya ini apa base map OpenStreetMap yang akan kita gunakan. Terus di sini teman-teman juga bisa mengedit terkait base layer awal, mungkin kontrol layar dan sebagainya. Kita langsung coba running aja. Coba.
Nah, ini tampilan tampilan dari geospatialnya app yang kita udah buat tadi, eh, dari Polygon yang area Yogyakarta yang kita edit di apa bisa kota di berdasarkan poligonnya. Terus ada garis sumbu imajiner dari utara sampai ke selatan. Terus ada bagian uh, circle-nya di Bandara Adi Sucipto dan titik yang kita ambil di titik Keraton Yogyakarta gitu teman-teman. Di sini terdapat juga untuk terus zoom in-nya, terus di sini ada terkait nama dan keterangan visualisasi Webkis Live.js. Untuk pembuatnya mungkin kita bisa edit teman-teman. Nah, ini untuk layarnya yang mau kita tampilkan. Ini ada tadi dari marker. Nah, kita bisa di circle, polygon, polyline seperti itu. Mungkin sekian dari Geospatial Mesh Up-nya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.